Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ya, paduan suara, youth, dan juga jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang sempurna. Syukur Bapa buat kasih setiamu Tuhan, buat cintamu untuk setiap kami, buat penyertaanmu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hanya ucapan syukur Tuhan yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan setiap kami, Tuhan masih berikan kesempatan buat setiap kami ya Tuhan, untuk datang beribadah. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang menarik setiap kami, Tuhan yang ingin selalu dekat dengan setiap kami, dan ajar setiap kami ya Tuhan, untuk kami juga mau terus melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini kepada-Mu Tuhan.
Biar sungguh Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan yang sertai setiap jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Tuhan yang sertai setiap mereka ke tempat ini ya Tuhan, untuk dapat beribadah bersama-sama, merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bawa hati kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kita bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang begitu dekat, begitu dekat dengan kita. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yes, Tuhan.
jemaat Tuhan sendiri katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah. Yesus Tuhan, kasih Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan Kau sumber kekuatan, sumber bagi semua orang yang kami percaya, kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini, Kau memeluk setiap kami. Kami percaya Yesus Tuhan, Kau tempat perlindungan dan teguh. Oh, hanya Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Setiap kita yang hadir di tempat ini, Tuhan mengenal setiap hati kita. Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Apapun yang kita bawa hari ini, apapun yang kita rasakan hari ini, sungguh Tuhan tahu setiap kedalaman hati kita. Dia tempat penghiburan, Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Tuhan Yesus. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita terus melekat pada Tuhan Yesus. Dia tempat penghiburan.
punya tempat bersandar yang sangat teguh, yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. bagi Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi semua orang yang membutuhkan, sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh ya Tuhan, kami mau bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Setiap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mau beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah terang dalam setiap hidup kita? Boleh kita lambaikan tangan? Yes, Tuhan Yesus adalah terang dalam hidup kita. Amin. Hey. Satu hal yang ku pinta,
berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, melewati setiap musim hidup kita, kita nggak perlu takut kalau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan terus menopang hidup kita. Amin. Amin. Yes. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganku menopang kami Tuhan. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama katakan, kami mau berjalan dengan Kau Tuhan. Berjalan bersamamu, kami gak akan gentar Tuhan. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopangku, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopangku, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Saya percaya kursi jemaat sudah hampir penuh. Luar biasa Tuhan yang menarik setiap hati kita untuk terus dekat sama Tuhan Yesus. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan Tuhan kita, tapi karena Tuhan yang mengasihi setiap kita. Mari sebentar kita akan berikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Itu yang buat kami yakin, itu yang buat kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau Tuhan.
Kami mau terus melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus dekat dengan Engkau Tuhan, melewati segala hal dalam hidup kami. Bahkan itu lembah sekalipun Tuhan, saat kami bersama dengan Engkau, kami tahu Tuhan, kami gak perlu takut akan apapun. Karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu ada di samping kami. Dan Tuhan yang selalu menopang setiap kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dan mungkin sebagian dari kami mau mengembalikan perpuluhan. Tuhan yang lihat setiap hati kami, Tuhan yang lihat setiap ketaatan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam kemuliaan-Mu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan bagi seluruh bumi.
kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Yes Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yes Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ini isi hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, katakan Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkanku, selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh Tuhan, sungguh ya Bapa, ini pengakuan hati kami Tuhan, bahwa kami gak bisa hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Kami gak bisa hidup Tuhan tanpa kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan dalam setiap hati kami Tuhan. Setiap kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pegang kami, pegang tangan kami Yesus. Haleluya.
terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini saat ini. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang memeluk setiap kami saat ini Tuhan. Kami yang datang dengan segala persoalan kami. Kami yang datang dengan segala beban berat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memeluk setiap kami. Dan kami gak akan takut lagi Tuhan. Dan kami percaya saat kami pulang, kami gak sama dengan saat kami datang Tuhan. Ada pemulihan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Dalam setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang melembutkan setiap hati kami. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang terus menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam setiap hidup kami. Mengubahkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Siap kita yang siap untuk terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Sungguh saya percaya karena Tuhan yang menarik kita untuk bisa hadir di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu keluar dari tempat ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sedikit berbeda. Maksudnya agak sedikit menegur setiap kita. Ya, enggak apa-apa karena memang cara Tuhan mengasihi itu harus menegur Bapak Ibu. Cara Tuhan mengasihi itu harus menghajar. Itu cara Tuhan. Seperti di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 firman Tuhan berkata apa? Coba kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini seringkali ayat saya sampaikan. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Tuhan tidak bilang barang siapa kukasihi akan kuturuti permintaanmu, tidak. Tuhan tidak berkata barang siapa kukasihi akan kuikuti keinginanmu, tidak. Justru firman Tuhan dengan tegas barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah ini janji Tuhan. Maka dari itu saya berharap kita semua lebih konsentrasi lagi di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Sebelum saya masuk ke pokok khotbah saya rindu kita buka Alkitab. Terlebih dahulu di dalam kitab Ulangan. Kita lihat Bapak Ibu, tolong mic saya bisa tambah sedikit. Bisa ya? Puji Tuhan, terima kasih. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Nanti Bapak Ibu saran saya sampai di rumah baca ayat ini sepenuhnya. Dan minta kekuatan Allah Roh Kudus untuk memberikan pengertian lebih baik lagi ya dari apa yang saya akan sampaikan pagi hari ini. Kita buka sekali lagi Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Istriku bisa pegang mic? Ada mic ya. Tidak apa-apa, biar saya bacakan. Oke, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik, saya akan bacakan dengan cepat. Ayat yang pertama dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu,
untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik dari ayat ini. Salah satu kenapa saya mau sampaikan Ulangan pasal 8 ini, karena perhatikan baik-baik Bapak Ibu, salah satu dari ayat ini yang pernah dikutip oleh Tuhan Yesus waktu berhadapan dengan iblis, waktu berhadapan dengan setan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan, saya bertanya, Bapak Ibu jujur, mana lebih banyak ketemu setan atau ketemu Tuhan? Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya percaya Bapak Ibu, kita pasti lebih banyak sering ketemu setan ketimbang ketemu Tuhan. Benar nggak? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya, saya sering kali katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam dunia ini, minggu lalu juga saya katakan, hanya ada dua kekuatan. Di dalam dunia spiritual, di dalam dunia roh, cuman ada dua kekuatan. Yaitu apa? Setan dan Tuhan, atau Tuhan dan setan. Begitu kita lepas dari Tuhan, kita pasti dipegang oleh iblis. Itu pasti, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berarti perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Makanya ada orang yang berkata begini, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Ada juga yang mengatakan Tuhan hanya sejauh doa. Berarti kesimpulan saya begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita kurang doa, saya pastikan kita sering bertemu dengan si pencoba. Pasti. Kalau kita kurang berdoa, pasti kita ketemu dengan sumbernya si pencoba ini. Siapa Bapak Ibu? Iblis. Itu sudah pasti. Nah, seringkali ini kita salah jalan. Dalam bisnis kita salah. Dalam pelayanan pun kita salah ambil langkah. Dalam penyakit pun kita salah juga ambil langkah obat. Mungkin masih banyak lainnya lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita seringkali salah jalan. Makanya di dalam kitab Amsal dikatakan apa? Amsal 16 ayat 25. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, coba saya buka sedikit-sedikit biar Bapak Ibu paham. Next minggu depan saya akan sampaikan khotbah tentang antara roh jahat dengan perbuatan daging. Hari ini coba kita tahu dasarnya dulu lebih lebih dahulu yang akan saya sampaikan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kitab Amsal 16 ayat 25 dikatakan, Amsal 16 ayat 25. Ya, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya apa? Menuju maut. Banyak orang yang disangka ini jalannya lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Karena saya percaya iblis pun juga punya banyak cara. Dan cara-cara iblis saya katakan sekali lagi sangat dahsyat Bapak Ibu. Satu cara pun saja bisa membuat Bapak Ibu gagal. Wah, iblis ini luar biasa. Iblis ini lihai Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya saya berkali-kali katakan di dalam mimbar ini, milikilah waktu dengan Tuhan. Berkali-kali saya katakan, milikilah waktu dengan Tuhan. Kita harus punya waktu dengan Tuhan, biarpun cuma 1 jam dalam 1 hari. Percayalah, 1 jammu hubungan dengan Tuhan akan membuat kita aman di dalam sepanjang hari. Kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana engkau bisa ketemu Tuhan terus? Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan jalan yang benar? Makanya saya berkali-kali katakan kalau engkau tidak punya waktu dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, seringkali langkah kita ini salah. Dalam aktivitas apa saja salah. Kalau sudah salah tanyanya gini, Tuhan di mana engkau? Katanya engkau baik. Yang Bapak Ibu sendiri yang membuat lengah dengan Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan di dalam dunia roh, di dalam dunia spiritual cuman ada 2 kekuatan. Engkau enggak kuat dengan Tuhan, engkau kuat dengan setan. Kalau engkau kuat dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah kuat dengan setan. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ini fakta. Makanya kita tidak bisa waktu 1 jam saja dengan Tuhan, enggak bisa. Kita enggak bisa lepas. Berbahaya dalam hidup ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu ini kedahsyatan sebuah doa. Waktu kita menyisakan waktu 1 jam saja, percayalah. Dalam 1 hari, 1 kali 24 jam, engkau akan aman terus bersama dengan Tuhan. Sisakan waktumu dengan Tuhan. Dahsyat loh, doa itu dahsyat. Doa punya kekuatan kuasa Tuhan yang besar.
Hanya dengan 1 jam saja akan membawa pengaruh dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Coba. Karena begini, perlu Bapak Ibu tahu, catat baik-baik. Dosa itu hamartia. Artinya apa? Menyimpang. Itu dosa. Sekali lagi, dosa itu Bapak Ibu hamartia. Artinya apa? Menyimpang. Ada seorang berkata begini, seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, iblis akan menggoda Anda menjadi orang sibuk. Iblis itu punya banyak cara. Iblis itu tidak selalu membuat kita menjadi orang jahat, tidak selalu. Tapi iblis juga punya cara-cara yang dahsyat. Iblis juga bisa menggoda kita menjadi orang yang sibuk. Ini cara kerja iblis. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kita harus punya apa? Hubungan yang kuat dengan doa, dengan Tuhan. Melalui doa, melalui penyembahan. Pokoknya intim dengan Tuhan. Punyailah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab sekali lagi, kalau kita tidak serius dengan Tuhan, kita seringkali salah jalan. Sehingga jalan yang kita tempuh akhirnya jadi masalah. Jadi masalah. Jalan yang kita tempuh kelihatannya lurus, baik-baik saja. Iblis sudah menghadang di sini. Iblis sedang menghantam kita di sini, bukan di sini. Sininya kelihatannya enak. Iblis beri kesempatan supaya engkau tetap sama Tuhan, tapi zona nyaman. Kita dibuat lengah, ya sesekali sajalah. Kita bersekutu dengan Tuhan sesekali juga nggak apa-apa. Tapi iblis sudah menghadang di sini. Hati-hati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya tadi saya sudah katakan, kita ini aslinya lebih sering ketemu setan apa ketemu Tuhan. Nah, ini ditentukan dari persekutuan kita dengan siapa. Kalau engkau banyak bersekutu dengan dunia, ya sudah. Efek sampingnya ya ini Bapak Ibu. Kita lebih sering ketemu dengan setan yang itu apa? Yaitu melalui apa? Jalan-jalan kita yang salah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, setan hari ini bentuknya banyak. Tadi itu, orang hamba Tuhan yang mengatakan waktu saya pelayanan di Banyuwangi, seorang hamba Tuhan ini mengatakan, jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, dia akan menggoda Anda menjadi orang sibuk. Kesibukan pun kalau sampai meninggalkan Tuhan, itu juga cara iblis. Apalagi wajib, minggu ini kan wajib. Saya tidak bilang bayar harga, kalau yang datang doa pagi, ya datang di dalam doa puasa, datang di dalam komunitas-komunitas rohani yang di luar minggu, itu bayar harga. Bapak. Tapi kalau minggu itu wajib sudah. Nah, wajib aja bagaimana kita nggak bisa serius? Bagaimana tentang bayar harga? Makanya saya katakan kesibukan yang membuat ibadahmu nggak sehat, itu pun juga cara kita, cara iblis. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesibukan yang membuat ibadah kita nggak sehat, itu pun kalau kita nggak peka, itu cara iblis. Menggeser iman kita menjadi iman yang positif tanpa Tuhan. Hati-hati, saya tidak setuju sekali kalau ada orang yang berkata, iman itu harus positif. Mana di Alkitab ada? Ayolah, kita harus sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, saya nggak berani mengatakan. Hati-hati Bapak Ibu. Dengan iman-iman yang positif, karena firman Tuhan tidak mengajarkan iman yang positif, tapi iman yang benar. Makanya tadi saya sudah katakan, dosa itu hamartia, artinya apa? Menyimpang. Nah, salah satu dari buah dosa yang jahat adalah iblis memakai iman yang positif. Karena iman yang positif bukan Alkitabiah. Alkitab tidak pernah ada dan mengajar tentang iman yang positif. Nanti secara singkat saya akan jelaskan di bagian terakhir Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu paham. Jangan sampai salah, ini bahaya. Bahaya sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iblis bekerja sangat luar biasa. Dia menggunakan cara-cara Allah. Dalam arti apa? Dia nimbrung di waktu Allah bekerja. Dia ikut di sana. Waduh, mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah, coba kita kembali lagi kepada kitab Ulangan tadi. Perlu kita pelajari secara singkat. Minimal Bapak Ibu akan melihat ternyata ada 3 hal. 3 poin besar yang Tuhan bekerja di dalamnya dari kitab Ulangan ini. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu. Coba kita perhatikan di Ulangan 8, ya.
Kita bisa belajar bahwa Tuhan mau umatnya tadi yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita lihat Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Kembali tadi kepada tadi Ulangan 8 ayat yang kedua. Tolong LCD. Ya, oke, baik. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini dengan maksud apa? Ini loh Bapak Ibu. Stop dulu sampai di sini biar Bapak Ibu paham. Tuhan mau supaya umatnya belajar rendah hati. Tuhan mau satu umat yang rendah hati. Ini yang pertama, lalu yang kedua, Tuhan juga mau membentuk satu umat bukan cuman yang rendah hati, tapi yang rohani. Nanti saya akan jelaskan secara singkat biar Bapak Ibu paham. Jadi yang pertama, Tuhan rindu membentuk gereja ini belajar rendah hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan mau dan Tuhan rindu untuk membentuk gereja ini supaya bukan cuman rendah hati, tapi rohani. Karena begini, perlu Bapak Ibu paham, ada hal-hal yang Bapak Ibu perlu mengerti tentang rohani. Karena menurut saya, orang yang rohani belum tentu rendah hati. Belum tentu rendah hati, karena kita melihat rohani itu dari sudut tampak luarnya. Hatinya kita nggak pernah tahu. Ini tidak enaknya manusia melihat dari sisi luarnya. Wow, kemarin minggu lalu saya sudah katakan. Menurut Bapak Ibu mana yang lebih benar? Gereja mana yang lebih benar? Jemaatnya banyak dengan jemaatnya sedikit. Kalau ukuran kita yang benar, gereja yang benar itu dari sudut pandang banyaknya jemaat, Bapak Ibu maaf. Kenapa kita menjadi pengikut-pengikut Kristus? Pengikut Kristus itu minoritas loh. Bukan mayoritas loh. Pengikut Kristus itu minoritas. Kalau Bapak Ibu menganggap yang benar itu adalah dilihat dari kuantitasnya, ya jangan ikut Yesus. Nabi-nabi sesat itu, waduh. Nabi-nabi palsu itu Bapak Ibu, oh banyak pengikutnya. Tidak ada apa-apanya Kristen ini. Perhatikan ini baik-baik, jangan sampai salah loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan hati-hati. Orang banyak melihat dari sisi rohaninya itu, oh jemaatnya banyak Pak. Puluhan ribu. Pendetanya rohani. Saya juga tidak mengatakan bahwa yang sedikit itu rohani, tidak. Memang semua tidak bisa ditentukan dari kuantitas, mau banyaknya mau sedikitnya nggak bisa. Kita akan belajar lebih jauh lagi supaya Bapak Ibu paham. Makanya sekali lagi saya katakan, menurut saya orang yang rohani itu belum tentu rendah hati. Makanya saya pisahkan di sini. Yang pertama rendah hati, yang kedua rohani. Karena saya percaya orang yang rohani itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang rohani. Itu tidak bisa dipisahkan Bapak. Lalu yang ketiga, dengan cepat saya sampaikan supaya Bapak Ibu belajar sesuatu nanti ke bawahnya ya. Yang ketiga adalah Tuhan mau membentuk umatnya punya iman yang benar. Ini loh Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati ngeri dengan iman. Ya, karena hari-hari ini kalau Bapak Ibu tidak punya iman yang benar berbahaya. Sekali lagi, suasana yang ada sekarang ini mau tidak mau kita harus hidup benar. Kalau orang yang hidupnya benar pasti imannya benar. Coba Bapak Ibu lihat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 38a. Ibrani 10 ayat 38a. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Sekali lagi saya ulang. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Kebenaran dulu yang ditekankan. Hei. Bukan iman dulu yang ditonjolkan. Coba. Firman Tuhan tidak berkata begini. Tetapi orangku yang beriman akan hidup oleh benar, oleh kebenaran. Terbalik. Coba. Kebenaran dulu yang ditonjolkan, bukan imannya loh. Penting biar Bapak Ibu paham, di Galatia pun juga ditekankan. Ya, Galatia berkata orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan imannya dulu yang ditonjolkan. Tetapi melalui kebenaranlah akan melahirkan iman yang benar. Dan iman yang benar adalah iman yang diperkenan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena akhir-akhir ini ada dua macam iman.
yang sering saya dapatkan. Iman yang positif dan iman yang benar. Karena iman yang positif sebenarnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan untuk orang Kristen, saya katakan. Tapi kalau andaikan pun ada, di Alkitab nggak ada. Makanya kita sering kali mimbar ini berani mengkhotbahkan yang Tuhan tidak mau katakan, kita katakan. Di mimbar ini sering kali dikhotbahkan yang Tuhan tidak pernah katakan, kita berani katakan. Kan aneh. Makanya saya selalu konsepnya firman, Bapak Ibu. Karena kalau saya sudah konsepnya firman, saya tidak berani keluar dari firman. Ada banyak anak-anak Tuhan, saya lihat di hamba-hamba Tuhan di YouTube, waduh berani sekali dia. Menyampaikan satu pernyataan yang sebenarnya di firman Tuhan nggak ada. Salah satu yang saya sampaikan ya iman yang positif ini. Makanya saya katakan kalau andaikan ada, tapi sebetulnya tidak ada ayat-ayat Alkitab yang mendukungnya. Nggak ada. Otomatis iman yang positif itu tidak ada ayat Alkitab yang dipakai. Nggak ada. Bingung saya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iman yang positif itu sebenarnya biasanya Bapak Ibu, saya sampaikan pagi hari ini. Biasanya dipakai dari penganut gerakan zaman baru. Ya, dipakai oleh kelompok-kelompok yang terkenal seperti Never Germain. Terus ada lagi Barney Siegel. Ini salah satu tokoh dari gerakan zaman baru. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nanti kalau nanti waktunya nutut terakhir, saya akan jelaskan tentang iman yang alkitabiah atau iman yang benar. Nah, sekarang kita kembali kepada kitab Ulangan tadi. Lalu saya pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan bahas, perhatikan begini, bahwa Tuhan mau ini umatnya yang rendah hati. Coba sekali lagi saya baca ayat yang kedua. Tolong ayat yang kedua, Ulangan 8, ya, oke. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan dari Mesir ke Kanaan bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang singkat. Bahkan saya dengar-dengar ini, Bapak Ibu, dengar-dengar dari beberapa hamba Tuhan, dia berkata begini, perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu kalau naik mobil 3 bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Naik mobil 3 bulan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi berapa? 40 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Proses yang Tuhan mau lakukan terhadap bangsa Israel 40 tahun. Ternyata yang pertama, perhatikan ini baik-baik. Untuk belajar rendah hati dibutuhkan waktu puluhan tahun. Gak mudah. Untuk rendah hati, wah gak mudah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba perhatikan ini baik-baik. Coba Bapak Ibu lihat, sekarang kita lihat ayat 3-nya. Firman Tuhan berkata apa? Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau apa? Membiarkan engkau apa Bapak Ibu? Lapar. Ternyata untuk membangun sebuah kerendahan hati, firman Tuhan memberitahu, Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami tekanan. Tekanan yang namanya apa? Kelaparan. Oh, ternyata tidak mudah. Untuk belajar rendah hati saja tidak mudah. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang pertama untuk belajar rendah hati aja enggak mudah. Dia butuhkan waktu berapa? 40 tahun. Lalu yang kedua harus diproses melalui tekanan. Firman Tuhan berkata bangsa Israel dibiarkan oleh Tuhan untuk lapar. Bapak Ibu saya mau tanya. Lawan kata dari rendah hati itu apa? Sombong, tinggi hati ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Lawan kata dari rendah hati itu apa? Tinggi hati, sombong. Dan saya mau tanya, sombong itu letaknya di mana Bapak? Di hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya tahu bahwa kita ini sombong? Sebab jujur Bapak Ibu, ada orang banyak nggak sadar loh kalau kita ini sombong. Saya juga takut, jangan-jangan di mimbar ini saya pakai untuk kesombongan. Makanya selalu saya katakan Bapak Ibu, bahwa firman ini bukan cuma untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya. Firman ini menegur saya keras. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, saya onok koncone mbek saya. Jadi kalau firman yang keras ini Bapak Ibu jangan minder, karena ini firman juga untuk saya.
Saya juga dihajar melalui firman, Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu pelajari nanti, ini yang saya akan sampaikan nanti. 7 dosa yang mematikan di dalam kitab Amsal. Salah satu yang paling kelihatan, yang paling taruh di depan adalah apa? Kesombongan. Coba. 7 dosa kekejian. 7 dosa yang mematikan, itu bahasa yang seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Memang benar. Salah satu yang tertinggi adalah apa? Kesombongan. Coba Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan izinkan 40 tahun bangsa Israel mengalami keadaan yang buruk. Ternyata salah satunya untuk apa? Untuk supaya tahu apa yang ada di hatimu. Ingat, bukan supaya kita mengetahui hatinya Tuhan. Bukan. Bukan, justru terbalik. Yang benar itu supaya kita ini tahu isi hati kita. Tuhan nggak perlu ngomong. Kalau Tuhan ngomong seringkali kita nantang. Tuhan, kau lihat hatiku. Betapa aku mengasihi engkau. Makanya dibuktikan sama Tuhan. Dicobai sama Tuhan, lihat, buktikan. Aku akan buktikan engkau. Engkau akan tahu sendiri bagaimana isi hatimu, Bapak Ibu. Hati itu di dalam. Makanya seringkali saya katakan, Tuhan itu merombak selalu bagian dalam. Yaitu apa? Hati. Karena memang di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6, coba lihat, ayat yang ke-9, sorry. Yeremia 17 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Betapa liciknya hati. Bapak Ibu, coba. Lebih licik daripada segala sesuatu. Segala sesuatu. Berarti semua hatinya sudah apa? Membatu. Kalau hatinya sudah membatu, Bapak Ibu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu begini, biar Bapak Ibu paham. Di dalam 2 Tesalonika seringkali saya sampaikan. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, kan itu selalu dimulai dari mana? Roh, jiwa, tubuh. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Saya paling enggak senang kalau ada batuan dibalik-balik. Jiwa, tubuh, jiwa, roh. Enggak ada. Yang sesuai Alkitab lah. Coba kita buka, ayo. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dimulai dari roh. Roh itu harus hidup. Karena roh ini akan memimpin seluruh hidup kita. Nah, cara menghidupkan roh, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada cara lain selain apa? Mengikatkan diri kita terus dengan Tuhan. Baru terjadi kesatuan roh. Ayatnya seringkali saya buka kan, 1 Korintus 6 ayat 17, coba lihat. Ada ayatnya semua, saya tidak berani keluar dari firman. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini satu-satunya cara untuk menghidupkan roh. Coba, tolong 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6, ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi apa? Satu roh dengan dia. Ini loh. Roh kita harus hidup. Karena roh ini yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Nah, cara menghidupkan roh tidak ada cara lain selain apa? Mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Baru terjadi kesatuan roh. Lalu yang kedua, jiwa. Jiwa itu karena roh kita sudah bersatu dengan Tuhan, maka jiwa ini loh Bapak Ibu, terus ada kerinduan. Jiwa ini loh, selalu lapar dan haus akan firman. Karena apa? Rohnya hidup. Rohaninya sudah hidup. Maka jiwa ini tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Sesulit apapun, selalu kerinduannya apa? Datang, mendengar, dan lain sebagainya. Setia, doa. Makanya 3 hal yang saya sampaikan. 3 paket ini yang harus engkau punya hubungan dengan Tuhan. 1, doa. Doa plus penyembahan, firman Tuhan. Setelah itu apa? Puasa.
Tidak bisa tidak, karena Yesus ini juga lakukan ini. Kecuali kalau Yesus tidak lakukan ini, mungkin lain Bapak. Ini yang Yesus juga lakukan. Makanya ada satu ayat yang berkata apa? Hal ini tidak bisa hanya dengan doa, harus dengan puasa. Coba. 3 paket ini Bapak Ibu, ini yang saya kerjakan sekarang. Firman Tuhan, doa penyembahan, puasa. Tidak bisa tidak. Nah, perhatikan baik-baik, jiwa. Jiwa itu karena roh kita sudah bersatu, maka jiwa ini harus ada kerinduan terus kerinduan. Terus rasa haus dan lapar akan Tuhan Yesus Kristus. Lalu tubuh, nah ini perhatikan baik-baik. Tubuh ini bertindak. Tubuh itu tindakan, Bapak. Tindakan dari mana? Dari roh yang menggerakkan jiwa dan jiwa yang menggerakkan tubuh. Makanya tubuhnya itu selalu rindu berbuat baik. Selalu, Bapak. Ingat, saya sudah katakan minggu lalu, orang semakin rohani harusnya semakin manusiawi. Kenapa saya katakan orang yang rohani harusnya semakin manusiawi? Karena Tuhan meletakkan kita di bumi ini untuk berinteraktif dengan manusia. Berinteraksi dengan manusia, bukan dengan malaikat. Kalau kita menganggapnya bahwa orang yang semakin rohani itu ketemu dengan malaikat, saya percaya semua kita yang rohani pasti dicabut sama Tuhan. Biar kita kongkoh-kongkoh sama malaikat di surga. Bukan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang semakin rohani, dari sisi kemanusiaannya semakin nampak. Dia hidup di dalam kasih. Tidak ada perseteruan lagi. Tidak ada iri hati lagi. Tidak ada kesombongan lagi. Ada kerendahan hati. Selalu kerinduannya bantu. Selalu kerinduannya memperhatikan. Ini orang yang rohani, Bapak. Makanya orang yang ini orang langka. Tuhan waktu berkata bahwa waktu engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti dari sisi perbuatan baiknya itu semakin nonjol. Makanya ini yang saya katakan, tubuh itu tindakan. Tindakan dari roh yang menggerakkan jiwa, lalu jiwa yang menggerakkan tubuh, sehingga tubuh ini akan bertindak terus. Hasil dari apa? Dari rohnya. Baru bagian tubuh akan bertindak, Bapak. Nah, Bapak Ibu, bagian dalam ini yang Tuhan aktif bergerak untuk merombak. Bahkan bangsa Israel harus mengalami tekanan terus selama berapa? 40 tahun. Hanya untuk apa? Mengetahui isi hatinya sendiri. Bukan Tuhan sudah, apa karena Tuhan gak tahu isi hatinya bangsa Israel? Bukan. Justru Tuhan amat sangat tahu. Tapi sering kali kita manusia melawan. Makanya Tuhan buktikan, ini tak perlihatkan. Kalau andaikan kau menderita, andaikan kau susah, cari makan aja susah. Bagaimana engkau hubungannya dengan Tuhan? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang Tuhan berikan kepada kita juga hanya untuk apa? Kitanya nih loh harus tahu, ini loh isi hatimu. Coba Bapak Ibu buka Yeremia 17 ayat 10. Coba perhatikan, Yeremia 17 ayat 10. Ya, saya bacakan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatannya. Coba lihat lagi Injil Markus 7 ayat 21. Coba lihat lagi. Ini potensi-potensi kita, Bapak. Ini potensi kita. Manusia yang tidak dibangun rohnya, ini potensinya. Coba saya bacakan ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini potensi hati kita. Jadi yang Tuhan periksa ini bukan penampilannya, bukan. Tapi hatinya. Makanya dia bukan Tuhan yang melihat rupa. Ada pujian yang mengatakan demikian. Bukan Tuhan yang melihat harta, bukan. Tapi Tuhan memandang hati hamba yang selalu Tuhan cari. Hati ini loh. Hatimu bagaimana? Makanya begini Bapak Ibu, saya sudah katakan. Ini sekarang yang kedua Bapak Ibu paham. Tadi saya sudah katakan, orang yang semakin rohani, semakin manusiawi. Sekarang saya katakan, orang yang semakin rohani harusnya semakin rendah hati. Ini orang yang rohani, Bapak.
Orang yang rendah hati adalah orang yang rohani. Orang yang rendah hati adalah sisi kemanusiaannya itu pasti semakin nampak. Itu orang yang rendah hati. Makanya tadi saya sudah katakan, orang yang rohani belum tentu rendah hati. Tapi orang yang rendah hati, sudah saya dapat memastikan dia orang yang rohani. Karena kerohanian menuntut kerendah hatian. Ingat ini baik-baik. Kerohanian itu menuntut kerendah hatian. Nah sekarang Bapak Ibu, saya beri satu hal begini, biar Bapak Ibu tahu. Hati ini harus sehat dulu. Kalau hati kita nggak sehat, imanmu rusak. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Karena hati itu selalu bekerja sama dengan iman. Tuhan tidak akan mengaruniakan iman kalau hati kita kotor. Kalau hati kita masih jahat, coba buka, ada ayatnya. Nah Bapak Ibu paham ya? Coba lihat dalam surat Roma 1 ayat 17. Coba perhatikan ini baik-baik. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orangnya benar dulu, hatinya benar dulu. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan, kebenaran dulu baru iman. Hatinya benar dulu baru iman. Coba kita lihat Injil Matius 9 ayat 22. Injil Matius 9 ayat 22. Coba perhatikan ini. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan tidak bilang, teguhkanlah imanmu. Teguhkanlah dulu hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba, hati dulu. Bagaimana kalau hatimu kotor punya iman? Kan bingung saya. Iman memang mudah dikatakan. Orang jahat yang tidak mengenal Allah pun dia katakan, aku punya iman kok. Tapi bagaimana engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, punya iman? Lantas iman kepada siapa? Ya tentu beriman kepada iman. Kan iya toh Bapak Ibu? Bukan kepada Tuhan, kamu gak punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana engkau punya iman? Coba perhatikan baik-baik. Yesus langsung hantam murid-muridnya. Dia katakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Coba. Selalu yang Tuhan lihat hati. Coba buka lagi Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 61. Saya firman. Saya nggak berani. Coba perhatikan. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya apa? Murid-muridnya apa? Bersungut-sungut. Coba. Yohanes 6 ayat 61. Yohanes 6 ayat 61. Coba perhatikan baik-baik ini. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya apa? Yang bersungut-sungut apa? Hatinya. Hatinya bersungut-sungut tentang hal itu. Lalu berkata, lihat, lalu apa yang Tuhan katakan? Coba, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lah hatinya enggak teguh. Imannya mudah goyang. Kena goncangan sedikit, kena masalah dikit, aduh sudah goyang. Makanya saya katakan Bapak Ibu, hati ini selalu bekerja sama dengan iman. Hati ini selalu bersandingan dengan roh. Roh itu bersandingan dengan iman. Wah luas sekali Bapak. Coba buka lagi, Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Saya banyak ayat-ayat supaya Bapak Ibu paham. Ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan setelah itu apa? Menasihati mereka supaya mereka apa? Bertekun di dalam apa? Coba. Tuhan kuatkan dulu hatinya. Nggak iman dulu. Coba perhatikan baik-baik. Di tempat itu mereka menguatkan hati. Loh, hati dulu. Bukan menguatkan iman. Makanya saya katakan, kalau hatimu nggak terbentuk, imanmu itu iman yang palsu. Imanmu itu iman yang kosong. Makanya hati dulu dibentuk, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi saya katakan, mana bisa hati kita kotor punya iman? Nggak bisa. Iman ini mengerjakan kehendak Allah loh. Bagaimana Allah mau berkehendak dalam hidup kita, hati kita kotor?
Coba perhatikan baik-baik, sudah jelas. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam apa? Iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Hei, iman positif nggak mau sengsara, bro. Iman positif itu apa? Kaya raya, populer. Itu iman yang positif. Coba. Ternyata firman Tuhan dikatakan untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Sengsara itu bukan menyiksa diri, tapi keadaan dunia. Dunia nanti membawa kita sengsara, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena orang yang di dalam Tuhan ada roh penghibur. Ada roh yang membawa damai sejahtera. Ada roh yang membawa ketenangan hidup. Coba Bapak Ibu, banyak orang Kristen sekarang ini percaya kepada percaya. Bukan percaya kepada Allah. Karena apa saya bilang percaya kepada percaya? Karena engkau udah punya kontak dengan Tuhan. Jadi percayamu ini hanya cuman kepada percaya, bukan kepada Allah. Karena sekali lagi perlu Bapak Ibu tahu, catat ini baik-baik. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Allah, Bapak Ibu harus mulai dengan ketidakpercayaan kita kepada diri sendiri. Ini penting. Seorang teolog terkenal mengatakan begini, penghormatan kita terbesar kepada Allah dimulai dari penghinaan terhadap diri sendiri. Coba. Luar biasa ini Bapak Ibu. Ini salah satu orang teolog terbesar. Dia sendiri membuat statement penghormatan kita terbesar kepada Allah dimulai dari penghinaan terhadap diri sendiri. Yohanes 3 ayat 30. Coba lihat. Coba klik. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku apa? Makin loh. Kalau ngomong tetapi aku kecil, itu lain, standar. Ini enggak harus. Makanya berkali-kali saya katakan di mimbar, kalau engkau mau meninggikan Tuhan dengan sikap kesombonganmu, mana bisa Tuhan ditinggikan. Tuhan ditinggikan harus engkau di posisi yang paling rendah. Baru engkau bisa meninggikan Tuhan. Gak mungkin terjadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, tapi posisi kita sudah di tempat yang paling tinggi. Bapak Ibu, kalau kita memandang diri kita tinggi, tidak mungkin kita bisa memandang Allah tinggi. Kita harus memulai iman yang benar itu dengan kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang setuju dan saya katakan amin. Ayo, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah mulai sampai ke titik nothing, kita tidak mampu lakukan apapun, baru yang namanya kita bisa beriman ke dalam Kristus. Ini benar Bapak Ibu, tapi kalau sejak awal kita meyakini kekuatan kita, sejak awal kita meyakini keyakinan kita, memang benar, saya katakan, berkali-kali saya katakan di dalam mimbar ini, tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dialah Allah satu-satunya yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Allah yang dahsyat, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi harus Bapak Ibu tahu, Dia juga Allah yang berkuasa untuk meniadakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Allah yang maha kuasa, Dia bisa meniadakan yang tidak ada menjadi ada. Meniadakan loh. Karena Dia berkuasa. Jangan berkuasa ini diambil nilai positifnya. Makanya saya katakan, iman yang positif ini berbahaya Bapak Ibu. Iman yang positif itu enggak ada kemiskinan, enggak ada. Iman yang positif enggak ada menderita, enggak ada. Sedangkan firman Tuhan dikatakan apa? Aku mengaruniakan kepadamu bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi menderita untuk Dia. Coba. Penderitaan itu juga langkah iman. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati memandang tentang Allah ini berbahaya sekali, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena saya mendapatkan ada salah satu artikel, dia bilang begini, bahkan seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, saya tidak perlu sebutkan namanya, biar Bapak Ibu tahu. Allah itu lebih besar dari teologi. Loh, memang betul, Allah itu memang lebih besar dari teologi, dapat percaya saya. Tapi ingat, firman Tuhan dikatakan apa dalam surat Roma? Iman pun juga pakai logika. Iman juga pakai logika. Buka Ibrani, Roma 12 ayat 1. Nanti kita baca ayat yang ketiganya. Ayat ketiga saja, langsung aja ya. Karena itu saudara-saudara, ayat yang ketiga. Oke.
berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaramu, janganlah kamu apa? Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman juga ada batas, bro. Jangan memikirkan yang tinggi-tinggi. Ini, coba. Karena iman itu karunia. Ini yang dikatakan apa? Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Beda-beda. Makanya ini seorang hamba Tuhan besar, Bapak. Dia berkata, Allah itu lebih besar dari teologi. Allah itu sebuah vitalitas. Allah itu sebuah kehidupan. Allah itu sebuah energi. Waduh, ngeri saya bilang. Seolah-olah Allah ini bisa diatur dengan iman kita. Seolah-olah kalau kita beriman, Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Allah selalu mengingini apa yang kau imani. Waduh, keren loh bahasanya. Allah selalu mengingini apa yang kau ingini. Allah selalu memberi apa yang kau ingini. Wow, keren. Makanya enggak salah, orang sekarang enggak punya hubungan dengan Tuhan, yang penting punya iman. Ya kan? Setia sama Tuhan tujuannya apa? Cari berkat Tuhan, bukan Tuhannya. Ayo coba Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Bahkan Bapak Ibu ada seorang yang mengatakan begini, kalau engkau bernafas, itu nafas Allah ada di dalamnya. Sehingga kita punya kekuatan, melebihi dari kekuatan Allah. Waduh, mengerikan. Karena orang yang beriman, waduh, saya pikir, waduh, apa bedanya konsep Allah dengan tenaga dalam? Ya toh, apa bedanya? Gak ada bedanya. Karena apa? Mirip sekali. Waduh, mengerikan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sekali lagi, iman positif itu Bapak Ibu, yang dia inginkan adalah apa? Cita-citamu tercapai, itu iman positif. Padahal sebenarnya, iman itu bekerja bukan supaya cita-citamu tercapai. Buah iman ini akan terlihat apakah imanmu ini connecting dengan Allah. Ini loh yang penting. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah pergumulan yang ada, di tengah situasi yang terjadi, pastikan iman kita berada di posisi jalur yang tepat. Yaitu apa? Melihat kehendak Allah yang terjadi, bukan melihat keinginanmu yang harus ikuti. Ini loh konsep yang salah. Waduh, gawat ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan, Musa. Saya teringat Musa, Bang. Musa itu lebih suka menderita loh. Daripada dia duduk menikmati dosa. Coba, bagi Musa, senangnya itu apa Bapak Ibu? Padahal Musa itu Bapak Ibu tahu, kesenangannya itu ada di istana Bapak Ibu. Dia paling mudah untuk melakukan kesenangan, kenikmatan paling mudah. Ayo coba buka Alkitab. Nanti disangka saya nggak ada ayatnya. Nah ini ada ayat, kita buka Ibrani 11, ayat 24 dan 25. Coba perhatikan baik-baik. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak apa? Coba, hebat dong. Karena iman, dia nggak mau muluk-muluk, nggak mau diangkat lebih tinggi, karena yang angkat manusia. Coba lanjut, ayat 25. Karena ia lebih suka apa? Lebih suka apa? Coba. Menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Wow. Ini kalau dengar orang yang punya iman positif, gagal ayat ini. Ayat ini bilang, itu enggak benar. Saya mau tanya, ada enggak ayat yang enggak benar? Wong ini firman Tuhan loh. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Padahal Musa ini tinggal di istana Mesir. Musa ini menjadi putri Firaun selama 40 tahun. Musa ini menjadi orang yang paling sejahtera 40 tahun. Semua orang Israel sengsara dalam kerja keras luar biasa. Musa tidak mengalaminya. Bapak Ibu, makanya maaf ini sekali lagi saya jelaskan. Saya selalu ngomong apa adanya Bapak Ibu. Karena firman ini untuk saya. Biar ini firman tegur saya. Saya punya prinsip gini, maaf ini sekali lagi. Ini peringatan buat saya ya. Kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi seringkali kita berbuat dosa. Karena apa? Karena terlalu nikmat dengan keberhasilan. Maaf, ini teguran buat saya, Sevanya. Makanya Bapak Ibu, saya tanya, tapi jawab dalam hati. Jawab aja dalam hati ya. Saya cuma tanya, jawab dalam hati. Begini, Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan. Kalau engkau kelimpahan harta, saya mau tanya, imanmu di posisi di mana? Ayo,
Saya tanya dengan jujur, jawab dalam hati. Jawab dalam hati Bapak. Kalau kita ini kelimpahan harta, lalu imanmu itu di posisi mana? Paham ya pertanyaan saya ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Jangan berlaku negatif, karena ini untuk saya. Firman ini untuk saya, jelas Bapak Ibu. Kalau mungkin untuk orang yang berkekurangan, sangat mudah menempatkan iman di posisinya, sangat mudah. Tapi kalau kelimpahan, di mana posisi iman kita? Wong semua ada kok, mobil ada, rumah bagus. Contoh ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Semua fasilitas terpenuhi, semua ada, tidak ada pergumulan. Saya mau tanya, lalu iman itu apa masih berguna enggak? Nah, kalau berguna ditaruh di mana? Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, ini jawab saja. Saya juga bertanya dalam hati, jujur ini Bapak Ibu. Saya juga bertanya dalam hati. Jadi ini khotbah saya untuk perenungan pagi hari ini. Ya, di mana posisi kita kalau kita semuanya serba ada? Karena seringkali Bapak Ibu, maaf, kita ini tidak sadar bahwa kesenangan hidup itu akan menurunkan kerohanian kita. Ingat ini baik-baik. Karena iman itu tidak selalu berbicara tentang kelimpahan harta. Tidak selalu. Tapi iman itu sebenarnya mengerjakan kehendak Allah. Memang secara kasat mata kita tidak berkurang sama Tuhan. Tapi kita tidak sadar bahwa semenjak meningkatnya ekonomi kita, kesibukan kita mulai bertambah. Ada nilai tambah kesibukannya. Ini yang akan banyak menyita waktu. Menyita waktu dengan Tuhan. Ini loh yang sering kita nggak sadar dan sering terjadi. Makanya tadi saya katakan, seorang hamba Tuhan berkata apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Tadi firman Tuhan berkata kan, seorang hamba Tuhan, dia berkata kalau iblis tidak bisa membawa kita hidup menjadi orang jahat, iblis akan menggoda kita untuk apa? Menyibukkan diri. Iblis itu punya banyak cara, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu tanya, penganut iman yang positif itu apa? Iman yang positif itu tadi saya sudah katakan, kaya raya, populer, sehat, waduh, semuanya serba ada. Itu iman yang positif. Tapi menurut, perhatikan firman Allah, kaya tidak selalu tanda positif. Tapi bukan juga berarti, ingat baik-baik, miskin selalu tanda positif. Jangan senang dulu yang miskin. Tidak loh, saya katakan apa adanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, orang kaya pun bukan selalu tanda bangkau orang beriman. Tidak. Sekali lagi, miskin pun juga tidak seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak selalu miskin itu tanda positif. Tetapi kaya juga tidak selalu tanda positif. Jadi harus melihat di dalam Alkitab positif itu apa. Kita harus tahu dulu di dalam Alkitab. Seringkali pikiran kita itu teracuni oleh dosa. Hati kita, keinginan kita teracuni oleh dosa. Makanya gunanya engkau dekat dengan Tuhan, melekat terus dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita ini tidak teracuni oleh sisi kemanisan dunia. Memakai cara dengan tuntutan kebutuhan hidup. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya melihat ada salah satu cerita tapi yang sering pernah saya sampaikan di sini. Karena mungkin kelebihan uang Bapak Ibu ya. Orang-orang sekarang mancung sudah pesek dimancungkan. Kalau sudah mancung, sudah tua, wele indak kopro. Waduh. Akhirnya dia sadar, dia bilang, "Ya Pak, dulu Pak, saya sengaja untuk saya mancungkan hidungnya. Sekarang aduh Bapak Ibu, tidak bisa disenggol, senggol sedikit suakit," dia bilang. Suakit Pak. Coba Bapak Ibu, ciptaan Tuhan jangan dirubah-rubah. Udahlah, jadilah seperti apa adanya. Enak juga orang hidungnya yang pesek itu, enggak apa-apa. Bau-bau dikit cepet hilangnya. Karena apa? Enggak masuk semua. Mata sipit juga enak. Kalau naik motor, enggak cepet kelilipan. Karena lebih dekat dia. Lalu yang belum, masih lama nunggu sipitnya. Nunggu habis menutup matanya. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Semua ciptaan Tuhan itu pasti berguna dan bermanfaat untuk kita. Maka dari itu jangan merubah. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya benar sekali firman Tuhan berkata apa di dalam Galatia 5 ayat 25. Coba lihat. Galatia 5 ayat 25. Coba perhatikan baik-baik. Ini penting firman Tuhan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh roh. Itu karena pikiran-pikiran kita sudah rusak oleh dosa. Keinginan kita sudah rusak oleh dosa. Dari mana kita bisa berharap sesuatu yang positif muncul dari pikiran kita? Positif.
muncul dari hati kita. Bukankah Yesus mengatakan apa? Semua yang jahat muncul dari apa? Dari coba. Hati kita dirubah hati yang positif. Makanya positif kena COVID. Karena terlalu positif. Iya toh. Sekarang Bapak Ibu justru berlaku yang negatif sekarang. Ya kan? Kalau dulu waduh positif terus. Sekarang semenjak ada positif kena COVID, gak berani orang berkata positif. Dia selalu senang merangkul yang negatif. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bukankah Yesus berkata apa? Semua yang jahat muncul dari apa? Dari hati. Kalau tanpa Allah Roh Kudus menguasai hati kita, tidak mungkin hati kita bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin. Mustahil. Pohon yang jelek pasti mengeluarkan buah yang jelek. Nggak mungkin pohon yang jelek mengeluarkan buah yang bagus. Mana ada? Nggak ada, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita tahu nanti dari buah nih, engkau di pohon yang mana? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Makanya berkali-kali saya katakan di mimbar ini, dengan siapa kamu menyembah, di situ terlihat buah penyembahanmu dengan siapa. Tajam firman Tuhan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kecuali kalau Roh Kudus itu bekerja melahir barukan kita, baru kita menghasilkan yang positif dari pikiran kita, dari keinginan kita, dari hati kita. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Harus dilahirkan kembali. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena apa? Enggak mudah. Kalau nggak ada kelahiran baru, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Contoh begini saja, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu mendengar khotbah saya hari ini, misal ini, contoh ya. Lalu Bapak Ibu, lalu kita, waduh, nangis-nangis. Nah itu bukan ukuran berarti hidup kita diubahkan, bukan ukuran Bapak Ibu. Tidak, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tidak, sekali lagi, bukan dalam arti, wah lantas iman kita. Tidak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Justru saya mau beritahu, iman yang progres itu adalah iman yang membawa hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Itu iman. Tanpa ini tidak bisa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena sekali lagi, iman yang benar itu membawa hidup kita ini dekat. Iman yang benar ini membawa hidup kita ini melekat dengan Dia. Akhirnya hidup kita ini ada di dalam Dia. Iman itu terlihat bahwa Allah itu punya kuasa. Dan kuasanya itu tidak bisa dibatasi oleh pengabdian kita, oleh kesetiaan kita, oleh kesungguhan kita. Jadi orang yang beriman itu seharusnya mendekatkan kita kepada Tuhan. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Karena sekali lagi ada banyak dari kita ya, mau setia tapi rindu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Maaf, saya percaya di jemaat ini enggak ada. Karena sudah kuat sekali firman-Nya. Ini di mereka-mereka yang sering kali saya berhadapan dengan mereka. Selalu jawabnya apa? Wah Pak, enak Pak kalau orang dekat dengan Tuhan itu. Loh enaknya apa? Ya kita diberkati. Waduh, saya bilang padahal Bapak Ibu ingat Tuhan rindu itu untuk kita terima Yesusnya dulu. Bukan berkatnya. Tuhan rindu terima Tuhannya dulu. Iman yang positif itu merindukan berkatnya daripada Tuhannya. Itu iman yang positif. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus ini mau diterima dulu Kristusnya. Baru kita akan melihat kemahabesarannya. Baru kita melihat kemahakuasaannya. Kita bisa melihat. Bahkan saya mau katakan kuasa Tuhan itu tidak selalu lewat mujizat. Tuhan bisa menolong kita tanpa mujizat kok. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tidak perlu mujizat. Tuhan punya banyak cara, Dia berkuasa. Dia punya cara apapun bisa menolong kita. Nah sekarang coba Bapak Ibu, masih ada waktu singkat. Kita akan lihat, ini bagian terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan. Buka 2 Korintus. 2 Korintus pasal 12, ayat 7 sampai 10. Saya akan dengan cepat membacakan, karena biar Bapak Ibu paham. Ini iman yang alkitabiah, ini iman yang benar. Ya, sekali lagi saya bacakan, 2 Korintus 12, ayat 7 sampai 10, saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku apa? Jangan meninggikan diri, ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis ini mundur daripadaku.
Lalu ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh apa? Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, saya percaya Paulus ini berdoa pasti dengan iman. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pasti. Tidak mungkin Paulus berdoa tanpa iman, tidak mungkin. Dia percaya kok. Iman itu percaya. Dan saya yakin dan percaya isi doanya pasti akurat. Dia pasti berdoa sungguh-sungguh karena Paulus ini orang yang beriman. Di ayat 12 Paulus malah mengatakan begini, tanda-tanda aku sebagai rasul telah dilakukan Allah. Coba. Sudah ditunjukkan sama Tuhan, berarti ini luar biasa. Artinya apa? Tuhan beri banyak tanda, baik mujizat, kuasa yang hebat. Saya pernah katakan, Paulus itu punya kehebatan di sapu tangan, Bapak. Sapu tangan tempelkan orang sakit, sakit jadi sembuh. Coba. Paulus ini luar biasa. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus ini orang yang lewat kena bayangannya, yang sakit jadi sembuh. Paulus ini luar biasa. Dia disertai dengan tanda-tanda mujizat kuasa yang hebat. Untuk apa? Untuk Paulus lakukan. Berarti saya percaya Paulus ini orang yang penuh dengan iman. Dan sebelum dia mengatakan ayat yang ke-7, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, nanti baca di rumah. Bahkan Paulus itu pernah sekali dia bercerita. Dia saksikan bahwa dia pernah dibawa Tuhan ke surga sampai ke tingkat langit yang ketiga. Coba Bapak, betapa hebatnya Paulus ini. Coba saya mau tanya, hamba Tuhan siapa yang berani menandingi bahwa dia lebih hebat dari Paulus? Tidak ada Bapak Ibu. Ini loh orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang beriman sungguh-sungguh. Doanya baik. Makanya saya katakan sekali lagi, orang yang beriman harusnya membawa hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena yang Tuhan cari adalah Tuhannya, bukan berkatnya. Kalau engkau mendapatkan Tuhannya, percayalah, berkat dan mujizat ada di dalammu. Dapatkan Tuhan dulu. Justru ketika kita nggak berdoa itu pasti negatif, Bapak Ibu. Sudahlah. Engkau beriman tapi engkau tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya saya katakan imanmu bukan iman yang benar, tapi iman yang positif, melahirkan hal-hal yang negatif. Karena iman yang benar itu selalu menghubungkan dengan Kristus. Tidak ada orang yang beriman menjauhkan hubungan kita dengan Kristus. Tidak ada Bapak Ibu, iman itu karunia dari Tuhan kok. Aneh kan? Bapak Ibu sama dengan begini, saya pakai misal kata ini ya. Saya pakai orang untuk kerja di sini. Dia cuma mau bayaran itu, tapi dia kerja di lain orang. Kan tidak mungkin. Ngerti ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Saya pakai orang ini, saya bayari orang ini supaya dia kerja di gereja saya. Tapi dia cuma ambil bayarannya saja, sedangkan dia sendiri kerja di orang lain. Itu kan tidak mungkin. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, iman yang benar itu selalu kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Makanya kita selalu tenang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena apa? Iman itu mengerjakan kehendak Allah dan menyadarkan kita bahwa hidupmu bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalammu. Ini loh orang-orang yang beriman. Perhatikan doa Paulus Bapak Ibu. Paulus berdoa pasti dengan iman, dengan kesungguhan, tapi tetap Tuhan tidak menjawab, betul? Tuhan tidak menjawab. Paulus bilang apa? Tuhan, kalau bisa cabut ini duri dalam daging. Sampai dia bilang apa? 3 kali dia minta. Saya mau tanya, Tuhan jawab enggak? Halo? Doanya tidak dikabulkan. Tapi Paulus menyadari Bapak Ibu, ternyata dia menyadari apa? Supaya Paulus tidak sombong. Coba boleh lihat lagi, 2 Korintus 12 ayat 7. Coba lihat lagi, 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Ayat 7. Nah, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku apa? Ini loh, orang yang beriman, kalau doanya tidak dijawab, dia peka. Dia langsung tanggap.
Seperti Paulus langsung tanggap di teks terakhirnya mengatakan apa? Supaya aku jangan meninggikan diri. Wah, hebat. Ini loh iman yang benar. Paulus tahu Bapak Ibu, kenapa permintaannya tidak dijawab? Karena Paulus diajar oleh Tuhan supaya tidak sombong. Wah, jarang sekali. Seringkali kalau sudah kita beriman tidak dijawab, kita tanya, Tuhan, salahku apa? Aku sudah setia kok, aku sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi kenapa lah ini Bapak Ibu dikasih Tuhan? Coba bagi Paulus tidak sombong itu positif atau tidak? Positif. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti kelemahan yang Tuhan pakai untuk membuat kita tidak sombong, kelemahannya positif atau tidak? Positif. Hebat Bapak Ibu. Lalu kedua, tujuannya supaya apa? Paulus menghargai kasih karunia Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Yuk lihat. Ya, ayat yang ke-9 dari 2 Korintus 19, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah. Nah ini, tadi saya sudah katakan. Yang kedua supaya apa? Paulus ini menghargai kasih karunia Tuhan. Makanya Tuhan jawab, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Coba. Ini loh orang yang beriman. Kasih karunia Tuhan sempurna atau tidak, gak ada batasnya Bapak Ibu. Betul gak? Yang setuju dengan saya katakan amin. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan yang sempurna itu tidak ada batasnya. Sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dipakai oleh Paulus ternyata ada batasnya. Makanya Tuhan berkata apa? Kasih karuniaku cukup, berarti ada batas kan? Bagimu cukup. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun Tuhan ini punya kasih karunia yang tidak terbatas, tapi tidak semuanya diberikan kepada kita. Enggak semuanya. Ngerti nggak Bapak Ibu dikasih Tuhan? Coba, namanya kasih karunia itu berarti kita tidak layak, tetapi Tuhan memberikan kepada kita. Nah karena kita tidak layak, terserah Tuhan yang memberi. Mau dikasih semuanya ya bersyukur, mau tidak ya bersyukur. Wong namanya kasih karunia cukup saja, sudah berlebihan kok. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Apalagi bagaimana kalau kita minta yang tidak ada batas. Wong kasih karunia yang cukup aja sudah berkelimpahan kita ini. Coba Bapak Ibu, jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu, iman itu melahirkan roh. Rohlah yang memberi kita iman. Karena tanpa iman, firman Tuhan berkata, engkau tidak diperkenan. Coba buka 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 12 ayat 9. Coba biar Bapak Ibu paham. 1 Korintus. Ini kan 2 ya. Ya, oke. 1 Korintus 12 ayat 9, kebalik. Ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Coba Bapak Ibu. Jadi perhatikan baik-baik, kalau Bapak Ibu beriman, itu berarti Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau kita orang yang beriman, Roh Kudus ini yang memimpin hidup kita. Makanya iman itu sesuatu yang sangat penting. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bukan sungguh-sungguh mencari berkat Tuhan. Bukan. Yang benar adalah sungguh-sungguh mencari Dia, bukan berkatnya. Jadi sekali lagi, perkenanan Tuhan itu sangat ditentukan dari iman kita. Makanya ayo periksa dulu imanmu. Bagaimana hati kita, roh kita. Jangan sampai kita punya iman-iman yang salah, sehingga kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, buka Roma 17, Roma 10, ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Percayalah, imanmu bertumbuh atau tidak tergantung siapa mentormu. Ingat ini baik-baik. Saya katakan sekali lagi, imanmu bertumbuh atau tidak tergantung siapa yang di mimbar. Siapa pemimpinmu? Kalau pemimpinmu salah mengaplikasikan tentang iman, jangan pernah berharap menerima perkenanan Tuhan. Hati-hati.
Saya mau ngajarkan sesuatu yang benar. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi, menghidupi iman yang benar itu, hidupmu harus dipimpin oleh Roh. Karena iman itu diberikan oleh Roh. Sebagai ayat terakhir, yuk kita lihat 1 Korintus 12 ayat 7 dan 9 saja. 7 dan 9 saja ya, perhatikan baik-baik. 7 dan 9 saja ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. 9. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Nah ini, coba perhatikan baik-baik Bapak. Jadi sekali lagi, memiliki iman yang benar atau memiliki iman yang alkitabiah adalah orang yang hidupnya punya persekutuan dengan Tuhan. Orang percaya yang memiliki iman yang benar adalah orang yang intim, yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, orang percaya yang memiliki iman yang benar, di dalamnya pasti orang ini lurus. Mau disakitin gak balas. Lurus ya. Lurus saja. Mau disakitin gak balas. Karena apa? Karena dia lebih rohani. Imannya justru menguatkan. Imannya justru menghibur. Imannya justru memberikan ketenangan. Karena apa? Di dalamnya itu ada Roh Kudus Allah. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu tahu ya. Iman yang alkitabiah atau iman yang benar, bahwa iman bukan aktivitas. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi, iman yang benar itu bukan iman aktivitas, juga bukan iman kuantitas, tapi iman kualitas roh. Ini penting, biar Bapak Ibu tahu. Sekali lagi, saya beritahu, iman itu iman yang benar, bukan dilihat dari kuantitas, bukan dilihat dari aktivitas iman, bukan. Tapi iman terlihat dari kualitas roh, pengabdian, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ini iman. Karena itu sekali lagi saya beritahu, iman itu bukan apa yang engkau mau, bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu iman. Ingat baik-baik, jangan dibalik-balik ya. Iman bukan apa yang kita mau, iman bukan apa yang saya mau, tapi iman apa yang Tuhan mau. Tutup Alkitab.